Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bisa bertemu kembali di podcast Iman pada kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia dan semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk kali ini bersama saya Saiful Khair. Untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai kurban, atau kita ngobrol-ngobrol santai saja mengenai kurban. Dan kebetulan untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu, beliau Ustadz Ukasyah ya. Ya. Ustadz Ukasyah, nanti untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit banyaklah kita mengobrol, kemudian berbincang-bincang mengenai kurban. Mungkin dulu itu kurban itu berawal dari mana, kemudian syariatnya seperti apa, kemudian apa saja sih yang harus dilakukan ketika orang itu ingin berkurban, atau tips-tipsnya lah mungkin biar kita umat muslim itu bisa selalu berkurban di setiap tahunnya seperti itu. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik-baik saja. Di sela-sela waktunya, terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk menyempatkan datang hadir di podcast kami, di podcast Iman pada kesempatan kali ini Ustadz. Kemudian mungkin kita mau ngobrol tentang kurban Ustadz. Ya, memang kita masih mendekati kurban Iya, nih. betul, Masih Ustadz. 10 hari pertama Nah, bulan Zulhijjah nih. Nah ini Ustadz, ini kan kurban sekarang sudah dekat. Mungkin dahulunya itu kurban itu berawal dari mana Ustadz? Mungkin bisa sedikit diceritakan atau mungkin bisa dikisahkan seperti itu Ustadz. Baik. Ibadah kurban itu sebenarnya bahasanya jangan kurban sebenarnya ya. Itu kan bahasa umum saja. Lebih khususnya itu adalah udhiyah. Yaitu penyembelihan hewan di hari raya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini ya bermula dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ceritanya sudah masyhur sebenarnya, sudah masyhur. Kala itu Nabi Ibrahim itu ingin bertakarub kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu dalam mimpi. Karena memang kalau para nabi itu terkadang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui mimpi. Yang namanya wahyu maka otomatis harus dilakukan. Yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka wajib untuk dilaksanakan. Ya, ketika itu Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya ya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu sudah berunding karena kebaikan hati, kemurahan hati dari kedua belah pihak. Nabi Ibrahim sebagai ayah yang hebat, kemudian Nabi Ismail juga sebagai anak yang hebat, kuat dan sabar, sehingga menerima wahyu dari Allah semacam itu. Mereka menyikapinya dengan sesuatu yang lapang dada, dengan hal yang santai saja, enggak kaget lah, enggak takut, enggak apa semacam itu. Tanpa keraguan gitu. Ya, tanpa keraguan. Tetapi memang sebagai seorang ayah selaku manusia biasa, karena Nabi itu manusia biasa itu ada rasa kok seperti ini. Itu sebenarnya ada. Tapi sebenarnya sebagai manusia itu. Tapi nanti kan pada endingnya itu Allah kan ganti ya. Allah ganti dengan domba, Tetapi disinilah sebenarnya ujian yang besar itu. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nabi, karena memang ujian yang paling besar yang Allah berikan itu kepada para nabi dan para rasul. Ya kalau kayak kita enggak diberi ujian yang seberat nabi, sekuat nabi itu enggak. Tapi Allah berikan ujian itu untuk menyembelih anaknya dengan ketabahan, dengan keikhlasan, dengan niat memang untuk takarub kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah dilaksanakan. Tapi kemudian Allah ganti dengan hewan kurban, Allah ganti dengan domba dari surga. Nah, sejak saat itu maka disyariatkan setiap tanggal 10 Zulhijjah kita dianjurkan, disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Itu sekelumit mungkin ya tentang awal mula dari pensyariatan hewan kurban. Oke, untuk memaknai dari sebuah keikhlasan yang sudah dilaksanakan oleh Nabi kita sebelumnya, saat ini sudah mendekati kurban. Bagaimana Ustadz untuk memaknai hal tersebut kepada kita? Jadi
kita harus mencontoh beliau kan gitu. Ya. Kemudian mungkin tipsnya biar kita itu bisa selalu untuk ya selalu ingat akan beliau dulu pun diuji dengan sedemikian beratnya pun bisa mencontohkan kepada kita semua. Nah dari itu kita juga harus berusaha untuk semaksimalnya juga gitu Ustaz. Nah bagaimana Ustaz kita biar sebagai umat muslim itu bisa selalu ingat akan ya ini kan sunnah Ustaz bukan ya Ustaz ya, tapi untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan kurban itu Ustaz. Baik, ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum, ya pemirsa semoga yang dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu begitu mulia di sisi Allah. Karena kalau kita lihat ya, pangkatnya Nabi Ibrahim itu ada 5. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu seorang nabi. Kemudian Nabi Ibrahim itu seorang rasul. Kemudian Nabi Ibrahim itu seorang Khalilullah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu setelah Khalilullah, beliau juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi. Sebagai ulul azmi. Kemudian yang kelima, beliau itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Di dalam Al-Qur'an, kata uswatun hasanah itu cuma ada 3 ayat. Ada 3 ayat. Surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, sama surat Al-Mumtahanah ayat yang keenam, kemudian surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Dari 3 kata uswatun hasanah itu, yang 2 untuk Nabi Ibrahim, yang 1 untuk Nabi Muhammad. Kalau yang untuk Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi Ibrahim dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ini untuk Nabi Ibrahim. Kemudian yang satu lagi juga untuk Nabi Ibrahim dalam Mumtahanah ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Jadi Nabi Ibrahim memang uswatun. Maka kalau kita mau bagaimana agar kita itu bisa beribadah dengan baik, dengan ikhlas untuk kurban ini, coba kita kembali lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, kan gitu. Di Nabi Ibrahim itu orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika kita mau ikhlas untuk beribadah, perbanyak-banyak mendekat diri kepada Allah terlebih dahulu. Karena jalan ikhlas itu tidak mudah. Ya, jalan ikhlas itu nggak mudah. Kenapa? Karena begini, orang itu mau kurban itu, saya yakin ya, di tempat-tempat kan di pelosok-pelosok sana, di mana itu namanya, di Dungombo, di Miri-Miri pedalaman, ya, itu banyak orang kaya sebenarnya. Banyak orang kaya. Tapi ternyata kenapa di sana itu minim sekali yang berkurban. Sampai dari beberapa lembaga dakwah kan mengirim daging ke sana. Kenapa? Karena memang belum tertata kehidupan ibadah mereka. Nah, maka teman-teman semuanya, sahabat semuanya, ayo tata dulu diri kita untuk bisa beribadah dengan baik. Nanti Allah akan berikan kebaikan. Nih kalau kita itu belum tertata, ya kita berat untuk ikhlas ini, ya, untuk melaksanakan ikhlas. Kemudian yang kedua tentunya sadar dulu, sadar bahwasanya ibadah kurban itu adalah ibadah yang begitu mulia. Ibadah yang mulia, bahasannya itu gini, Allah jadikan bulan Zulhijjah ini menjadi salah satu dari 4 bulan mulia. 4 bulan mulia itu kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Nah, Ramadan istimewa gitu ya. Jadi 4 bulan mulia ini termasuk di sini adalah Zulhijjah. Kata Allah apa? Wanti-wantinya Allah di 4 bulan ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Itu ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu itu melakukan kedzaliman di dalam 4 bulan haram ini. Ojo wanek-wanek ngelakukan kedzaliman. Kenapa? Karena melakukan kedzaliman di sini a'dhamu ajron. Balasannya berkali lipat. Balasannya 2 kali lipat. Dosanya luwih gede timbang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, maka kurban menjadi mulia karena di dalam bulan mulia.
Kita tarik lagi lebih khusus. Lebih khususnya bagaimana? Di awal bulan Zulhijjah itu menjadi hari-hari terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri, yakni ayyamu min Dzulhijjah. Ya, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hari yang paling baik di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kurban ada di dalamnya. Ya kan, kita disyariatkan kurban kan tanggal 10. Iya. Setelah sholat Idul Adha, selesai sholat Idul Adha, kemudian pulang, makan, lalu menyembelih hewan kurban. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, itu hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Dan disyariatkan oleh Allah untuk kita berkurban. Bahkan tidak sampai di situ. Allah tambahi lagi dengan hari tasyrik. Sing hurung eneng kesempatan tanggal 10 bisa melaksanakannya tanggal 11, bisa melaksanakannya tanggal 12, bisa melaksanakannya tanggal 13. Coba lihat betapa hebatnya ibadah kurban. Itu ditinjau dari segi bulan dan hari, belum lagi ditinjau dari segi pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang berkurban. Bayangkan, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan orang yang berkurban ketika menyembelih hewan kurban, darahnya hewan kurban belum menetes ke tanah, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya ini. Nah, kita harus paham ini dulu. Paham tentang bagaimana apa itu kurban, paham tentang pahala kurban. Kalau kita paham, nanti insya Allah akan tumbuh keinginan. Dengan keinginan itu kita akan berusaha menjadi orang-orang yang ikhlas. Nah, semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk juga tadi kita harus memahami bagaimana keutamaan kurban itu apa saja. Iya, gitu ya. Otomatis ketika kita mengetahui, kita mengenal manfaatnya, keutamaannya itu seperti apa, otomatis nanti kita pun juga secara hati kita pasti akan terketuk, kita menginginkan keutamaan tersebut. Iya. Jadi otomatis kita akan selalu berusaha untuk bisa berkorban di setiap tahunnya, seperti itu ya. Kemudian tadi disebutkan juga oleh Ustadz bahwasanya 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang baik. Nah, untuk mengisi hari-hari yang baik tadi ada 10 hari itu tadi Ustadz. Mungkin apa saja Ustadz yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim untuk mengisi 10 hari yang baik tadi Ustadz? Baik. Secara umum untuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu secara umum itu semua segi ibadah itu akan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang dilipat gandakan. Sebagaimana dosa, kalau melakukan dosa fala tadlimu fihinna anfusakum, Allah lipat gandakan dosa mereka yang mereka melakukan keburukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitu pula dengan pahala, Allah akan lipat gandakan semua ibadah. Ya, baik mungkin kita hari ini yang hubungan kita dengan orang tua kurang baik, ya mari perbaiki dengan orang tua. Atau mungkin punya hubungan kurang baik dengan tetangga kiri kanan, rekan kerja dan lain sebagainya, teman kuliah, teman bisnis dan sebagainya kurang baik, ayo kita perbaiki di awal Zulhijjah ini. Kalau secara individu, ya kalau secara individu seperti memperbanyak berzikir. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, yadhkurusmallahi fi ayyami ma'lumat, agar mereka banyak menyebut nama Allah fi ayyami ma'lumat, di hari-hari yang sudah Allah tetapkan. Hari yang sudah Allah tetapkan, para ulama tafsir sepakat, Imam Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sepakat, begitu pula Imam Qatadah, bahwasannya yang dimaksud fi ayyami ma'lumat, hari yang sudah ditetapkan oleh Allah adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sepakat bahwasannya hari pertama bulan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kita memperbanyak zikir. Zikir itu gampang. Karena saya tanya, zikir sama senyum niku gampang pundi? Sama-sama mudahnya. Sama-sama mudah. Iya. Tapi lebih mudah zikir. Kenapa?
jenengan mau senyum itu wabot nak ambek wong sing nggak disenengi. Iya, betul. Betul. Tapi kalau zikir, Anda dengan orang yang tidak disenengi, Anda malah bisa berzikir. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Gitu. Gara-gara ketemu dengan orang yang tidak disenengi. Jadi memang zikir ini sesuatu yang mudah. Dan kalau kita riwayat sebutkan dalam asar-asar para sahabat, itu ada sahabat nama sahabat itu yaitu Jubair ya. Jubair radhiyallahu anhu ketika masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yakadu lisanahu yaqdiru alaihi bidzikri. Jadi disebutkan semacam itu. Tidak pernah lepas hari-harinya lisannya itu dengan zikir. Hampir-hampir yang terdengar dari lisannya itu hanya zikir. Itu sahabat. Kemudian para sahabat yang lain seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah itu disebutkan idza kanu yadhhabuna ila suq, ketika mereka dulu mau pergi ke pasar, di jalan itu mereka banyak berzikir di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini amalan mulia. Kemudian setelah berzikir membaca Al-Qur'an. Ini pun membaca Al-Qur'an juga bagian daripada berzikir. Maka siapa saja nih mumpung 10 hari pertama ya, kita masih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sing dereng saged maca Quran, yang belum bisa baca Quran itu ayo belajar. Kalau di BMT Insan Mandiri saya yakin untuk meeting itu ya diawali dengan baca Al-Quran, ada tilawahnya, karena memang pengaruh tilawah Al-Quran, pengaruh membaca Al-Quran itu sangat baik untuk kejiwaan kita. Untuk kejiwaan kita, bahkan untuk kesehatan kita, bahkan untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, apalagi kalau kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, berpuasa. Secara umum berpuasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 baik. Silahkan, atau ya mungkin sangang dino rodo abot gitu ya, rodo abot. Bisa dibuat puasa Daud lah ya, sehari puasa sehari enggak. Atau Daud ya isi abot, diganti dibuat dengan Senin Kemis. Senin Kemis ya isi abot, ya diganti tanggal 8 karo tanggal 9 misalkan. Tanggal 8 tanggal 9 isi abot meneh, ya wis tanggal 9. Ada kesempatan ya. Jadi semacam itu. Nah, kemudian amalan apa lagi? Setelah itu baru berkurban. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Kurban itu memang ulama sepakat ya. Ijma ulama, kesepakatan dari banyak ulama itu, hukum kurban itu sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan. Tetapi juga ada ulama yang mewajibkan. Ada ulama yang mewajibkan. Sampai mewajibkan. Seperti Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Orang-orang yang bermadhab Hanafi itu mengklaim bahwasanya hukum berkurban itu wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Lalu definisi mampu itu bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan? Definisi mampu itu bagaimana? Definisi mampu itu disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun", sinten mawon yang diberikan kemudahan atau diberikan kelonggaran. Dalam arti di sini kelonggaran di sini adalah harta. Karena kurban itu termasuk ibadah yang bernilai harta ya. Man kana lahu sa'atun, siapa saja yang diberi kesempatan atau berikan kelonggaran oleh Allah berupa harta yang lebih, falam yudhi, dan dia tidak menyembelih hewan kurban, fala taqrabanna musallana, kata Nabi. Ojo wani-wani nyerek tempat sholat kami, kata Nabi. Nah, dalam mazhab Hanafi dari dalil ini mereka menganggap yang mampu itu wajib. Ya, mampu itu berdasarkan hadis tadi, yang mampu itu wajib. Lalu bagaimana sih ukuran mampunya? Ukuran mampunya begini. Misalkan panjenengan gadah harta 4 juta. Ya, punya harta 4 juta. Ini sudah terbebas hutang loh ya. Sudah wis nggak duwe tunggakan hutang, sudah nggak apalagi sampai nggak punya jatuh tempo hutang ya. Dari 4 juta ini kalau kita belikan kambing harga 3 juta itu udah bagus ya. Sudah bagus. Udah bagus itu 3 juta udah bagus. 2,5 juta saja sudah bagus. Belikanlah, taruhlah harga 3 juta.
Berarti uang masih nyisa berapa? 1 juta. 1 juta. 1 juta kalau untuk rumah tangga 1 minggu cukup? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Maka orang yang semacam ini itu sudah ditekan untuk suruh berkurban sebenarnya. Karena mengingat keutamaan yang begitu besar tadi. Mengingat keutamaan yang begitu hebat yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berkurban. Jadi bahasanya itu eman-eman kalau sampai kita punya kemampuan dan juga kita waktu tapi terlewat gitu Ustaz ya. Betul. Itu kan ibadah kurban juga terkait dengan waktu juga. Oke, kita tahan dulu di situ sebentar. Terkait tadi kan kita perlu menggunakan biaya seperti itu Ustaz. Nah, kemudian di publik itu biasanya juga muncul beberapa pertanyaan bahwasanya kurban itu kan ya untuk yang mampu. Nah, nanti kalau misalkan kita mau berkorban dengan hutang itu apakah boleh? Padahal kan kalau berhutang berarti kita tidak mampu. Ada yang mengatakan seperti itu, Ustaz. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya, loh saya berhutang itu saya mampu membayar hutang saya. Seperti itu, Ustaz. Bagaimana itu, Ustaz? Jadi begini, sebenarnya jawabannya sudah ada dalam pertanyaan itu sendiri. Gitu ya. Orang yang berkorban dengan hutang itu boleh selama dia punya punya baroh. Apa itu baroh itu bahasanya? Jaminan. Ya. Dia ada jaminan untuk membayarnya. Maka ini diperbolehkan. Dia utang ya. Contoh misalkan begini. Kalau di zaman Imam Ahmad, itu murid Imam Ahmad itu bertanya sama Imam Ahmad, "Wahai Imam, saya pengen kurban, ning orang duit." Kata Imam Ahmad, "Utang dulu. Tapi kamu punya jaminan bayangan untuk membayar." Harus saya misalkan sampai waktu sudah habis jatuh tempo, saya belum bisa membayar, saya harus menjual ini untuk membayarnya. Nah, itu punya bayangan semacam ini. Maka itu diperbolehkan. Termasuk juga arisan kurban. Arisan kurban itu diperbolehkan, tetapi tetap akad dari arisan kurban itu akadnya adalah akad utang tadi. Akad utang. Kita berempat misalkan, yuk iuran sebulan 200 engko setahun giliranmu ini, giliran kan semacam itu. Tetap akadnya itu adalah utang. Jangan sampai ada pengkhianatan. Tetap akadnya utang. Menghutangi dulu temannya yang mungkin pada tahun ini mau berkurban, kemudian nanti tahun berikutnya menghutangi temannya satu lagi, bergantian seperti itu ya, Ustaz. Boleh. Jadi jangan sampai kita beli sepeda motor atau beli perabotan rumah tangga atau mungkin perabotan yang lainnya kita bela-belain untuk berhutang ya saja. Tapi ketika ada seruan untuk berkurban, tiba saatnya untuk berkurban yang keutamaannya sudah disampaikan Ustaz tadi begitu banyak sekali pahalanya banyak, kemudian keutamaannya juga banyak, tapi kita tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk bagaimana caranya, dengan cara apapun kita harus bisa. Seperti halnya kita pengen sepeda motor baru gitu ya Ustaz. Biasanya kan pokoknya dengan cara bagaimanapun saya harus bisa membeli sepeda motor yang harganya mungkin 30 juta, 20 juta dan lain sebagainya. Ya betul, Masya Allah. Semahal itu pun kita berusaha untuk mampu. Kemudian untuk korban yang mungkin katakanlah di bawah 10 juta, di bawah 5 juta. Masa iya kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan seperti itu ya Ustaz ya. Toh ternyata boleh kok dengan berhutang seperti itu. Boleh berhutang. Oke, setelah itu Ustaz, mungkin hewan kurban yang seperti apa saja Ustaz yang mungkin boleh kita jadikan kurban seperti itu Ustaz? Baik. Kalau di dalam hadis disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban itu dengan kambing. Kambingnya tanduknya bagus, kulitnya bersih, tanpa ada cacat. Intinya begini, dalam berkurban itu berikan yang terbaik. Misalkan saya mau berkurban kambing, maka berikan kambing yang terbaik kalau kita mampu. Misalkan sing terbaik apa sih kambing hari ini? Ya sing terbaik misalkan etawa. Mampu beli etawa sing rego 7 juta, yang harga 8 juta, silakan berikan yang terbaik. Karena etawa sebaik mungkin. Tapi kalau memang tidak mampu, setidaknya ojo sing cacat. Baik itu buta matanya, kakinya pincang, irungi sembret, kupingi sembret, atau kakinya buruk dan lain sebagainya, kudisan, kurapan. Nah ini tidak boleh. Nggak boleh untuk berkurban. Setidaknya tidak cacat dari segi apapun, jangan cacat. Itu kalau kita bisa memberikan yang terbaik seperti tadi, aku mau berkurban dengan sapi yang terbaik, lemosin 100 juta, silahkan, berarti kita memberikan yang terbaik. Saya mau berkurban dengan
kambing etawa yang bagus, buandotnya seger, serem, tanduknya panjang, tinggi badannya, dagingnya kental, silahkan. Harga 9 juta, berikan yang paling mahal. Baik, yang paling mahal. Itu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu. Oke, untuk peraturan atau syarat yang tidak cacat seperti itu tadi Ustaz. Itu hanya di kambing saja atau juga untuk di hewan kurban yang lain Ustaz? Semua, untuk bahimatul an'am, untuk semua hewan ternak yang berkaki 4. Jadi kurban itu harus dengan hewan ternak yang berkaki 4 ya. Kerbau boleh nggak? Boleh, karena kerbau dikiaskan dengan sapi, onta, sapi, kambing, kemudian kerbau, kemudian domba. Nah, itu hewan yang boleh untuk berkurban. Lalu kalau dengan ayam, boleh enggak? Sebenarnya enggak boleh dengan ayam, tapi ketika memang kita tidak mampu, itu ada sebagian sahabat, dalam satu riwayat sahabat itu enggak mampu berkurban kambing, enggak mampu berkurban sapi, apalagi unta. Maka di hari 10, tanggal 10 itu mereka menyembelih ayam, dimasak, dibagikan kepada tetangga karena biar dapat pahala sedekah di hari raya. Kalau memang enggak punya, ayo beli ayam, niatkan sedekah dagingnya, silahkan. Pernah dicontohkan oleh, tapi bukan kurban namanya ya. Dan kalau kurban yang bahimatul an'am, yaitu binatang yang berkaki 4. Oke, kemudian itu Ustaz, kadang di sekolah-sekolah atau di instansi itu ada kita iuran untuk berkurban. Ya itu nanti jatuhnya ke kurban atau kita sedekah saja Ustaz. Ya. Begini, iuran yang akan jatuh ke kurban, saya berikan contoh. Misalkan murid sokongan beri kambing. Terkumpul uang berapa dari murid kelas 1B misalkan atau kelas 0B ya. Itu terkumpul misalkan 3 juta. Maka kalau uang 3 juta itu dibelikan kambing, kemudian diatasnamakan kepala sekolah, ini namanya kurban atas nama kepala sekolah. Yang memberi dapat pahala enggak? Dapat. Dia dapat pahala sedekah. Itu baru dinamakan kurban. Tapi kalau beri kambing, ya beri kambing terus dibeleh, di hari itu belum ada akad atas nama siapa, maka ini ndak kurban, ning tetep untuk pahala sedekah di hari raya. Nah, semacam itu. Jadi seperti itu ya tadi. Ya karena kadang kan ya adalah pertanyaan seperti itu pada kami Ustaz. Kemudian juga ada yang bertanya seperti ini Ustaz kemarin. Ya saya belum mampu menjawab itu kapasitas saya. Ya saya teman bertanya seperti ini. Ketika nanti berkorban itu nanti dalam satu rumah, katakanlah saya sudah berumah tangga itu nanti saya namakan saya sebagai kepala rumah tangganya. Oh ini korban saya, korban Saiful gitu. Itu nanti sudahkah bisa mencakup keluarga saya dalam satu rumah saya Ustadz, baik istri kemudian anak-anak, atau kemudian nanti juga di lain waktu istri juga harus berkorban sendiri atas nama istri sendiri Ustadz, atau bagaimana Ustadz? Baik. Jadi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada niatnya. Sebenarnya kalau kita mau mengatasnamakan diri kita ketika kita berkurban, itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan menganggap bahwasanya satu kambing tidak boleh buat satu keluarga. Satu kambing boleh buat keluarga. Nabi pernah melakukan itu. Contoh begini, ketika itu dalam hadis Nabi SAW mau menyembelih kambing, kata Nabi SAW, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, min Muhammad wa ahli wa ummati, bahkan semacam itu. Kambing ini dari Muhammad dan keluarganya dan bahkan dari umat. Lalu Nabi memotong kambing itu. Dari hadis ini ulama sepakat bahwasannya menyembelih satu hewan kurban atas nama keluarga itu boleh. Tapi kalau atas nama satu orang mampu ya silahkan. Lebih baik gitu, Ustaz. Ya enggak lebih baik, ya silahkan saja. Karena Nabi enggak istilahnya Nabi itu misalkan kurban itu enggak, oh besok istri saya, enggak selalu dengan nama keluarga. Kalau mampu, monggo, nanti kan pahalanya besar, sama-sama mendapat pahala yang utama. Kebetulan saya dan istri saya, misalkan ini ya, berkurban bersama, jadi istri saya kambing, kemudian saya juga kambing, boleh seperti itu ya. Secara individu pahalanya lebih besar. Secara keutamaan ya sama saja, wong sama-sama berkurban, tapi nanti dapat pahala lebih besarnya itu dari pembagian daging yang dagingnya lebih banyak semacam itu. Jadi boleh, misalkan panjenengan Mas Saiful ya berkurban,
Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu dan untukmu, min Saiful wa ahli, dari Saiful dan keluarga Saiful. Sembelih. Oke. Boleh. Oke Ustaz, sudah banyak sekali apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup untuk podcast kali ini, mungkin ada terkait yang mau disampaikan Ustadz atau pesan-pesan Ustadz untuk saudara-saudara kita yang ada di luar mengenai kurban ini Ustadz. Baik, ikhwan fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Ayo manfaatkan waktu kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, atau setidaknya di bulan Zulhijjah ini. Begitu mulianya bulan ini, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini bulan untuk tidak berlaku zalim, ya. Berlaku zalim tadi, fala tadlimu fihi anfusakum, itu ada dua bentuk. Pertama, zalim bi fi'lil ma'asi, yaitu zalim dengan melakukan kemaksiatan seperti zina, menipu, minum khamr, mencuri, makan harta haram, dan lain sebagainya. Lalu kedzaliman yang selanjutnya yaitu bitarki ta'ah, dengan meninggalkan ketaatan. Contoh, sholat yang kudune sholat duhur jam 12, ternyata sholatnya setengah loro. Nah, ini meninggalkan ketaatan. Yang kudune sholatnya jam asar jam 3 malah sholat asarnya setengah 5. Ini namanya bitarki ta'ah. Termasuk suami juga dengan suami istri membantah suaminya, ini bitarki ta'ah. Juga suami yang tidak ngopeni istrinya, tidak mendidik istrinya dengan baik, maka ini pun juga termasuk bitarki ta'ah. Maka dua-duanya Allah murka di bulan ini jika kita melakukan. Mari, mumpung masih di bulan haram, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, kita perbaiki amal kita. Kita susun hati kita tata hati kita tata tangga-tangga untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan. Wallahu alam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzambin astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Jadi itu tadi ya teman-teman, ketika kita masih di momen-momen yang baik ini, mari kita gunakan momen ini untuk meningkatkan takwaan kita, meningkatkan keimanan kita secara mungkin lebih baik atau secara signifikan seperti itu. Jadi sedikit atau banyak yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga dapat menambah keilmuan kita semua. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.